Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 presentasekan masa ekonomi demokrasi liberal. Kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan. Penerapan sistem demokrasi liberal dimulai setelah RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk NKRI. Seiring dengan berlakunya sistem demokrasi liberal, sistem perekonomian Indonesia juga menjadi liberal. Namun, pada perkembangannya, sistem ekonomi liberal belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tersendatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan oleh setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda, Indonesia menanggung beban utang sesuai dengan KMB. Banyaknya gerakan pemberontakan di berbagai wilayah Indonesia yang menyebabkan situasi keadaan dalam negeri tidak kondusif. Banyaknya pergantian kabinet, Indonesia belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik. Ekspor Indonesia hanya bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia menyebabkan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ditinjau dari waktunya, terdapat dua masalah perekonomian di Indonesia, yaitu yang pertama masalah jarak pendek. Pada masa demokrasi liberal, perekonomian Indonesia memiliki prioritas penyelesaian permasalahan jangka pendek seperti yang pertama mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang kedua mengatasi kenaikan biaya hidup. Hal ini disebabkan oleh adanya ancaman inflasi yang menyebabkan nilai mata uang Indonesia yang diikuti kenaikan harga barang-barang kebutuhan hidup. Yang kedua, masalah jangka panjang. Masalah jangka panjang yang dihadapi pemerintah Indonesia yakni yang pertama, pertambahan penduduk. Yang kedua, tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Hal ini disebabkan tersendatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertambahan penduduk yang tinggi serta tingkat kesejahteraan rakyat yang rendah dapat memicu naiknya angka pengangguran dan kemiskinan yang berujung pada terganggunya stabilitas perekonomian dan politik Indonesia. Usaha memperbaiki perekonomian Indonesia. Penggagas Syafruddin Prawira Negara. Pengertian adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawira Negara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II yang mulai berlaku pada jam 8 tanggal 20 Maret 1950. Menurut kebijakan itu, uang merah dan uang dejavase bank dari pecahan 2,50 perak ke atas digunting menjadi dua. Tujuan 1. Membatasi peredaran uang. 2. Mengurangi atau menjadikan uang keluaran Belanda. 3. Menyeimbangkan antara jumlah uang dan barang yang beredar sehingga tidak akan terjadi inflasi. Latar belakang hasil dari kebijakan gunting Syafruddin ini tidak banyak rakyat kecil yang dirugikan. Sistem ekonomi gerakan benteng. Penggagas dari sistem ekonomi gerakan benteng adalah Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional dalam rangka memperbaiki perekonomian Indonesia yang melatar belakangi. Pada tahun 1950-an, ada tekanan politis yang meningkat agar kekuasaan ekonomi diambil dari perusahaan swasta Belanda yang masih ada di Indonesia saat itu. Demi menyelesaikan revolusi, namun Indonesia masih memerlukan modal dan keterampilan asing untuk menghasilkan pembangunan ekonomi yang diperlukan untuk menghadapi peningkatan jumlah penduduk. Sistem ekonomi pergerakan benteng. Pemrograman gerakan benteng. 1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. 2. Pemberian kesepakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional bagi para pengusaha Indonesia. 3. Pemberian bimbingan dan bantuan kredit bagi para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah. 4. Mendorong agar para pengusaha pribumi secara bertahap berkembang maju. Penyebab gagalnya pemrograman. Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha asing. Para pengusaha pribumi cenderung konsumtif. Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pembantuan pemerintah. Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan dan kredit yang diperbolehkan. Nasionalisasi dejavase bank adalah proses pemindahan hak kepemilikan badan usaha Belanda yang ada di Indonesia
ke pemerintahan Indonesia. Tujuannya adalah 1. Untuk meningkatkan pendapatan negara, 2. Menurunkan biaya ekspor, 3. Melakukan penghematan keuangan secara drastis. Latar belakang 1. Badan sirkulasi yang ada di Indonesia dikelola oleh pemerintah Belanda, bukan pribumi. 2. Adanya peraturan mengenai bahwa pemindahan kredit harus dikonsultasikan dengan pemerintah Belanda. Proses menasionalisasikan The Javase Bank. A. Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Susunan Sukiman membentuk Panitia Nasionalisasi The Javase Bank yang berdasar pada keputusan Pemerintahan RI nomor 122 dan 123. B. Pemerintahan memberhentikan Dr. Houni sebagai Presiden The Javase Bank dan mengangkat Mr. Saifuddin Prawira Negara sebagai Presiden The Javase Bank yang baru. C. Pada tanggal 15 Desember 1951, diumumkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi The Javase Bank menjadi bank sentral. Sistem ekonomi Alibaba. Menggagas Iskak Jokro Hadi Surjo. Pengertian: Ali menggambarkan sebagai pengusaha pribumi dan Baba menggambarkan sebagai pengusaha non-pribumi. Jadi sistem ekonomi Alibaba adalah kerjasama antara pengusaha pribumi dan pengusaha non-pribumi yang bertujuan untuk memajukan perekonomian Indonesia. Persetujuan finansial ekonomi. Perundingan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda berusaha diselesaikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dengan mengirim delegasi ke Jenewa, Swiss. Delegasi Indonesia. Hasil persetujuan FINEK hasil KMB dibubarkan. Hubungan FINEK Indonesia Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional, tidak boleh oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Pelaksanaan pada 7 Januari 1956. Persetujuan finansial ekonomi. Namun pemerintah Belanda tidak mau menandatangani tentang persetujuan finansial ekonomi, sehingga Indonesia mengambil jalan sepihak tentang pembubaran Uni Indonesia Belanda pada 13 Februari 1956. Tujuan pembubaran Uni Indonesia Belanda untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Pada 3 Mei 1956, Presiden Soekarno menandatangani tentang UU pembatalan KMB. Dampak pembubaran Uni Indonesia Belanda dan pembatalan KMB yaitu banyaknya pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, tapi pengusaha pribumi tidak mampu mengambil alih perusahaan tersebut, sehingga banyaknya pengusaha non-pribumi yang mengambil alih perusahaan Belanda, yaitu Tiongkok. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT disusun pada Mei 1956 oleh Biro Perancang Negara yang dibentuk pada masa Kabinet Ali Sastro Hamidjoyo kedua. Rancangan Undang-Undang tentang RPLT disetujui DPR pada 11 November 1956. Biro Perancang bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Insinyur Juanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. RPLT tidak dapat berjalan baik disebabkan oleh adanya depresi ekonomi di Amerika dan Eropa Barat dan perjuangan pembebasan Irian Barat dan adanya ketegangan antara pusat dan daerah, sehingga banyaknya daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. Sekian materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.